Sobat Elang, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Baru-baru ini dunia perlelangan cukup ramai ya dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. Ada banyak pertanyaan yang muncul. Salah satu pertanyaan favorit adalah apakah lelang agunan yang diambil alih oleh kreditur terkena oleh pajak pertambahan nilai atau PPN? Bagaimana ya penjelasan mengenai hal tersebut? Dalam bincang cerita lelang kali ini, kita akan membahas bersama terkait hot issue tersebut. Tentunya dengan narasumber yang berkompeten. Siapakah beliau? Check this out. Hai Sobat Elang, narasumber kita dalam edisi BCL kali ini adalah Bapak Muhammad Akyas, SHMM MKM. Beliau adalah Kepala Seksi Kebijakan Lelang Eksekusi pada Direktorat Lelang Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang tentunya menangani tentang lelang eksekusi untuk agunan yang diambil alih. Selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Weni. Gimana pagi, kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah ya Pak ya. Bapak hari ini cukup cerah ya Pak ya. Itu senada dengan batik Bapak hari ini Pak. Yang cerah warnanya sekali Pak. Ungu ya. Ungu itu melambangkan kasih sayang. Oh, kasih sayang ke sesama manusia ya Pak ya. Baik. Pak Akyas, baru-baru ini kan terbit Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 ya Pak ya. Okay. Itu tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. Oke. Yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei 2023 ya Pak ya. Masih ini ya Pak, masih bulan ini hangat sekali ya Pak. Masih hangat, betul. Dan para stakeholders ini lumayan ramai nih Pak merespon terkait penjualan agunan yang diambil alih ini, atau yang biasa disingkat AIDA ya Pak ya, nanti kita akan sebut itu aja. Terutama dari pemohon lelang eksekusi. Ada yang kaget, ada yang reaksinya macam-macam lah ya Pak. Dan tentunya merasa bahwa ini tuh berlakunya sangat cepat Pak. Belum ada sosialisasi sudah berlaku. Wah, jadi galau deh Pak. Bikin mereka galau, Pak. Ya. Dan juga yang lain ada yang bertanya-tanya pula. Berlakunya untuk objek lelang yang mana? Apakah lelang dari aset AIDA yang sudah dikenakan PPN ini? Nah, kalau misalnya nanya tentang ini nih biasanya dari perbankan ya Pak ya, atau dari kreditor yang melakukan AIDA itu sendiri. Boleh ya Pak, nanti kita bahas satu-satu ya Pak. Oke Mbak Weni. Nah Pak Akyas, terkait topik kali ini, saya tuh mau nanya mewakili para sobat lelang yang ada di seluruh Indonesia, boleh ya Pak ya? Oke, boleh. Jadi Mbak Weni mau nanya nih ya. Mbak Weni bertanya-tanya. Bapak masih inget aja Pak yang Iya, jadi kamu nanya Pak. nih. Jadi kamu nanya nih. boleh. Coba. Iya Pak, gini Pak. Aduh, saya jadi pengen ikut ketawa terus nih Pak. Ini Pak. Kita santai aja lah ya. Iya, oke Pak. Ngobrol nih judulnya. Ngobrol, bincang santai ya Pak. Jadi sebenarnya apa sih Pak yang menjadi latar belakang terbitnya Peraturan Menteri Keuangan atau PMK ya Pak ya, tahun 41 tahun 2023 ini Pak? Oke, ini pertanyaan sebenarnya susah ini Mbak Weni itu dijawab nih. Kenapa ya? Satu, yang bikin PMK ini teman-teman kita di DJP masalahnya ini. Tapi nggak apa-apa, sepanjang pengetahuan saya nih Mbak Weni ya, ada beberapa hal. Yang pertama nih, sebenarnya kalau bicara undang-undang PPN ini bukan satu hal yang baru nih. Dari tahun 83 ini udah ada Sobat Elang nih. Kemudian ada beberapa perubahan. Nah, yang sekarang ini akan kita bicarakan ini sebenarnya mulai muncul di tahun 2009. Undang-Undang 42. Saya cek KPA-nya. Oh benar nih. Undang-Undang 42 tahun 2009 perubahan ketiga dari Undang-Undang PPN. Kemudian terbaru itu ada di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021. Nah, di sini Sobat Elang ya, memang dalam praktek pengenalan PPN ini masih ada ketidakseragaman, sehingga justru sering menimbulkan beberapa katakanlah sengketa. Nah, ini tentunya
kemudian teman-teman di DJP merasa perlu untuk mewujudkan satu kepastian hukum penerapan PPN-nya itu, sehingga nanti penerapannya sama, tidak ada lagi sengketa ya. Mengapa ini penting? Karena sengketa itu bahkan itu kan bisa saja prosesnya itu panjang, tidak cukup diselesaikan di pengadilan pajak sampai dengan peradilan pemeriksaan di permohonan kasasi, bahkan bisa sampai peninjauan kembali. Jadi kita bisa bayangkan cukup panjang. Pak. Tapi intinya adalah teman-teman di DJP itu merasa perlu untuk membuat satu kepastian hukum dalam pengenaan PPN ini, sehingga nanti penerapannya bisa sama, dan dari situ nanti akan tercermin yang namanya keadilan dalam pengenaan PPN. Nah, kira-kira itu, Mbak. Oh iya, baik ya. Pak. Nah, kemudian ya Mbak Weni ya dan Sobat Elang nih, undang-undang tadi itu memang ternyata memberikan amanat pengaturan lebih lanjut. Nah, kalau kaitan tadi undang-undang HPP, itu ada peraturan lebih lanjutnya di PP 44 tahun 2022. Nah, di sana memang salah satu yang diatur nih, ya, itu pengenaan pajak pertambahan nilai dari penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur. Sobat Elang dan Mbak Weni ya, itu salah satu nih. Ada salah duanya, teman-teman. Oh iya. Yang dua itu sebenarnya akan berkaitan langsung dengan proses bisnis layanan lelang yang kita berikan. Oh gitu, Pak. Karena di PP 44 ini ada dua yang akan diatur. Yang pertama, PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih kreditor. Inilah PMK-nya, PMK 41. Yang kedua yang nanti akan diatur adalah PPN dari penyerahan barang kena pajak melalui lelang. Ya, tapi yang ini belum ada PMK-nya. Oh, belum ada, Pak. Belum. Jadi masih digodok ya, Pak? Masih digodok oleh teman-teman kita di DJP. Jadi sekali lagi PMK 41 ini kalau berbicaranya mengenai kalau ada agunan berarti agunan dari satu utang piutang ya. Agunan saya sebagai debitur ke bank misalnya, kemudian saya nggak bayar, disebutnya uang prestasi. Agunan itu diambil oleh kreditur untuk dieksekusi. Nah, dieksekusi itu nanti ada uangnya untuk membayar utang, diperhitungkan dengan utang saya. Nah, ini yang mungkin akan kita diskusikan sekarang ya. Iya, betul, Pak. Ya. Oh, jadi PMK 41 ini memang sebenarnya kalau amanahnya di salah satu ya, Pak ya. Salah satu dari PP 44 tahun 2022 itu ya, Pak ya. Betul banget. Jadi karena di PP-nya itu berbunyi pengaturan lebih lanjut mengenai pengenaan PPN ini tuh berarti ini yang akan kita bahas. Oh, iya, itu ada bunyinya tuh diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, itu maka inilah PMK 41 itu disebutnya sebagai peraturan turunan memenuhi amanatnya PP 44 2022. Iya, betul. Hal yang sama Sobat Elang ya. Kalau yang PPN tadi BKP melalui lelang itu juga sama tuh. Ada amanatnya harus diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Iya, Maka sebelum terbit peraturan Menteri Keuangannya nih sobat-sobat lelang semua di KPKNL, Balai Lelang PL2, Anda belum boleh mengut PPN. Ini harus tegas. Ya, belum ada aturannya ya, Sobat Lelang. Itu dia. Nanti nunggu terbit dulu, baru kita bisa menerapkan nih ya, Pak ya. Itu dia, betul. Nah, ini Pak, saya sempat baca-baca sedikit tuh, Pak. Ya. Dalam pasal 2 ayat 1 ya, Pak ya, di PMK 41 tahun 2023 itu disebutkan bahwa penyerahan agunan oleh kreditur kepada pembeli agunan termasuk dalam pengertian penyerahan hak atas barang kena pajak yang dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, berarti apakah dengan adanya PMK 41 ini, PPN tersebut berlaku untuk AIDA dalam lelang eksekusi hak tanggungan fidusia atau jaminan kebendaan lainnya, Pak? Ya, Mbak Weni dan Sobat Elang, pasal 2 dari PMK 41 itu menurut saya ya, memang pasal yang paling substantif yang menjadi dasar kebijakan kita. Ya. Selama ini Sobat Elang dan Mbak Weni ya, yang kita pahami dengan AIDA itu adalah aset agunan milik debitur yang diambil alih oleh kreditur. Itu kita pahami dari POJK, dari PBI. Nah, tapi rupanya kalau kita membaca PMK 41 pasal 2 itu lebih luas dari itu. Jadi yang dimaksudkan dalam pasal 2 itu sebenarnya adalah satu agunan diambil oleh kreditur
bukan diambil alih ini. Karena kalau diambil alih itu artinya menjadi milik Menjadi kreditur. milik. Tapi kalau PMK 41 pasal 2 itu mengatakan sebenarnya maksudnya adalah diambil oleh kreditur karena debiturnya wan prestasi untuk dieksekusi. Nah, pertanyaannya bagaimana mengeksekusinya? Dijual. Bagaimana cara menjualnya? Kita kenal dua cara. Jual cara lelang, jual tidak dengan cara lelang. Kan begitu. Jadi ini memang kalau Pak Direktur menyebut ini adalah konsep AIDA-nya itu diperluas. Luas ya. Jadi lebih luas dari pemahaman AIDA yang kita pahami selama ini di PBI, di POJK, kemudian kita akomodir dalam PMK kita di PMK 213. Ini lebih luas dari itu. Ya, jadi maksudnya adalah diambil oleh kreditur karena akan dieksekusi. Gitu. Nah, kemudian nanti konteksnya ini kapan ada pemungutan PPN-nya, ketika sudah diambil dan dieksekusi, kemudian ada pembeli. Gitu ya, di situ bahasanya kan ada penyerahan dari kreditur kepada pembeli agunan. Tentu kita harus pahami, Sobat Elang, apa dasar kreditur melakukan penyerahan kepada pembeli? Karena dijual. Dijualnya dengan cara apa? Dengan cara lelang atau di luar lelang. Kan begitu ya. Tentu di sini kita juga berbicara, Mbak Weni, yang menjadi dasar penyelesaian kredit itu apa? Kan begitu. Itu adalah agunan yang diambil untuk penyelesaian perjanjian jaminan kebendaan. Hak tanggungan kah? Hipotek kah? Fidusia kah? Gade kah? Atau pembebanan jaminan kebendaan lainnya. Artinya memang itu agunan diikat resmi, kemudian debiturnya wan prestasi diambil untuk dieksekusi. Kira-kira begitu. Ya, baik Ya. Pak. Sungguh ini baru setengah perjalanan tapi saya merasa ada pencerahan-pencerahan nih Pak. Terima Asik, kasih Pak. Mungkin kita alhamdulillah. bisa minum dulu Pak. Boleh. Minum dulu Ini bukan iklan ya? Sobat Elang. Nggak ada mereknya, aman. Nah. Ya. Nah, barusan kan saya dengar itu kita membahas tentang objeknya ya Pak ya, lebih banyak ke objeknya. Lalu sebenarnya siapa saja nih yang menjadi subjek dalam ketentuan ini Pak? Oke, baik. Subjek ya, ini berarti kita harus ingat Mbak Weni, Sobat Elang, tadi kan kita bicara konteksnya ini adalah agunan. Jadi agunan itu pasti adalah satu benda yang diikat oleh dua pihak, yaitu dulu debitur dan kreditur. Jadi dua itu sudah kita dapat. Satu, krediturnya. Itu adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit, memberikan pembiayaan. Gampangnya nih teman-teman Sobat Elang, memberikan pinjaman. Pinjaman itu boleh pinjaman prinsip syariah, pinjaman dasarnya hukum gade, pinjaman konvensional. Apapun, pokoknya perjanjian pinjaman uang. Satu, kreditur. Yang kedua, debiturnya. Siapa itu? Dia yang menerima fasilitas pinjaman. Kan gitu ya? Ini yang kedua. Yang ketiga yang diatur dalam PMK ini adalah yang beli agunan itu nanti. Nah gitu ya. Nah ini memang kalau misalnya nanti dikaitkan dengan kita ya, ini ada kaitan. Kenapa? Pembeli agunan ini adalah orang yang membeli agunan. Suka ditanyakan, membelinya di mana? Membeli di lelang, membeli di luar lelang. Ya, jadi pokoknya dia adalah yang membeli agunan. Nah, inilah tiga pihak yang kita sebut sebagai subjek yang diatur dalam PMK 41. Begitu Mbak Leni. Baik Pak. Jadi pembeli agunan itu juga bisa membeli agunan ini ya Pak ya, melalui lelang seperti yang Bapak sebutkan tadi ya. Betul. Salah satunya kan melalui lelang. Betul. Dan yang lainnya tadi bisa di luar lelang. Gitu ya, betul, Pak. betul. Nah, artinya PPN ini juga bisa dikenakan untuk proses penjualan agunan melalui lelang kah Pak? Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih Sobat Elang ini. Mengapa bagus? Karena yang ngomongin ini orang lelang gitu. Nah, kenapa bagus? Karena kadang-kadang ada confuse nih ya. Jadi sekali lagi Mbak Win dan Sobat Elang ya. PMK 41 bicara pengenaan PPN karena penyerahan agunan yang diambil alih ya diserahkan dari kreditur kepada pembeli agunan. Kan begitu ya. Dan tadi sudah kita bicarakan nih. Ya, Pak. Si pembeli agunan ini bisa jadi membelinya melalui lelang, bisa juga tidak melalui lelang. Iya, betul Pak. Ya, menjadi menarik karena kita orang lelang kan Ya, begitu. Nah, ada perlu di bagian ditegaskan di itu sini. nih, Pak. Iya, betul. Iya, Pak. Sekali lagi PMK 41 ini konteksnya adalah kreditur menyerahkan kepada pembeli agunan. Jadi bukan karena lelangnya itu. Oh, iya, Nah, ini yang saya sebut karena ada confuse. Makanya tadi pertanyaannya bagus banget.
berarti PPN ini akan dikenakan dari pembelian melalui lelang. Kan begitu pertanyaannya Iya, kan? Pak. Jadi yang perlu ditegaskan sekali lagi, kalau PMK 41 konteksnya bukan itunya, ya, tetapi ini adalah adanya penyerahan agunan dari kreditur. Kreditur itu sudah mengambil dulu dari debitur, dijual, kemudian dengan dasar penjualan itu dia menyerahkan kepada pembeli agunan. Ini kenapa perlu ditegaskan? Karena nanti kalau bicara PPN atas penjualan melalui lelang, itu akan ada PMK khusus tersendiri. yang sedang dibahas itu betul ya, Pak, ya? sekali. Jadi sekali lagi konteks dari PMK 41 bukan lelangnya sebenarnya, Oh, Mbak, iya, ya. iya. Saya pernah ngobrol nih sama teman-teman di DJP itu. Bagi teman-teman di DJP Sobat Lelang, itu apakah penjualannya atau dengan demikian si pembeli agunan itu apakah membelinya lelang atau di luar lelang, bagi mereka nggak soal. Bukan itu isunya. Itu, ya. Bukan itu lapangannya. Iya. Isunya adalah kreditur menyerahkan agunan kepada pembeli. Itu kena PPN. Gitu ya. Maka saya juga sering mengatakan nih, kalau PMK 41 ini, Mbak Weni dan Sobat Lelang ya, clue-nya ada 2. Iya, Pak. 1, nunggu ya. 1 clue-nya ya. 1, kreditur mengambil agunan itu untuk dieksekusi. Ya. 2 ini penting banget nih. Penting banget untuk semua penyelenggara lelang, teman-teman saya semua. Clue yang kedua, yang mungut PPN siapa? Jawabannya adalah kreditur itu. Jadi saya boleh tulis nih, bukan ya dengan huruf kapital, bukan KPKNL, bukan Balai Lelang, bukan PL2. Ya, clue-nya itu 2. Ya. Ya, gitu Mbak Weni. Baik. Nah, ya, ini muncul nggak di gambar? Enggak ya? Oke, Pak. Ya, muncul, Pak. Oh baik, ya. Jadi gini. Kalau saya mencoba memberikan gambaran dalam narasi ini ya. Debitur memiliki perjanjian dengan kreditur tadi. Perjanjiannya apa? Perjanjian pinjam meminjam uang. Kemudian di situ ada agunan. Nah, ini debitur menyerahkan barang sebagai agunan. Di sini nggak ada PPN nih, ketentuannya nih. Nah, oke. Anggaplah kemudian perjanjian itu berjalan, tidak ada kemacetan. Lancar. Ini contohnya saya nih. Saya ini debitur beritikat baik. Jadi saya alhamdulillah nggak pernah macet. Jadi nggak pernah bicara penyerahan agunan, nggak pernah bicara. Iya, Tapi yang kedua, teman-teman, Sobat Lelang, debitur nggak bayar Mbak Weni dengan berbagai alasan. Iya. Mungkin memang nggak mau bayar, mungkin lagi nggak mampu. Intinya one prestasi. Nah, di situ kreditur kan memiliki hak untuk mengeksekusi agunannya. Iya, betul. Kan gitu ya Mbak ya? Udah paham banget tuh Sobat Lelang itu. Nah, disitulah disebutnya kreditur mengambil agunan untuk dieksekusi. Nah, disitulah baru akan berbicara ya kreditur mengeksekusi apakah menjual dengan cara lelang atau di luar lelang, sehingga kemudian ditunjuk pihak ketiga tadi, pembeli agunannya. Ketika sudah terjadi ada pembeli agunan yang ditunjuk, ya, ini kreditur memungut. Maka saya ingin menggambarkan sekali lagi, kalau penjualan atau pembelian agunan oleh pembeli itu melalui lelang, ada 2 hal, ada 2 tahapan nih. Yang pertama, lelangnya itu sendiri nih, di mana di situ menjual agunan, tapi dengan cara lelang. Itu tahap pertama ya. Ada penjualnya itu kreditur, ada pembeli yaitu pemenang lelang ya. Di sini dari lelangnya tidak dipungut. Ya, ini tahap pertama nih. Yang pertama. Dengan dasar dijual melalui lelang, kemudian kreditur menyerahkan agunan itu kepada pembeli lelang. Ini tahapan yang kedua. Disitulah kreditur harus memungut PPN. Ya, baik. Inilah yang sering saya mengatakan bahwa PMK 41 ini sebenarnya di luar ranahnya KPKNL, di luar ranahnya Balai Lelang, di luar ranahnya pejabat lelang. Kenapa? Karena tadi tahap pertama memang kita ketok palu. Di situ belum ada pungutan PPN. Pungutan PPN-nya ada di tahapan kedua, yaitu setelah kita KPKNL menyerahkan hasil bersih lelang kepada penjual, berarti penjual kreditur sudah menerima uang nih. Disitulah dia akan menyerahkan barang dan disitulah dia memungut PPN-nya. Ya, jadi mudah-mudahan sekali lagi jelas nih. Sekali lagi bukan karena lelangnya dan bukan di tahapan lelang itulah PPN dipungut, bukan. Tapi di luar proses lelang. Artinya lelangnya sudah selesai dulu. Uangnya sudah dilimpahkan ke penjual, penjual sudah mendapatkan uang pembayaran, berarti disitulah dia mungut PPN kepada pembeli agunan. Begitu Mbak Weni.
Baik. Ya. Sudah semakin jelas ya Sobat Lelang ya, gambaran-gambaran tentang PMK 41 tahun 2023 ini. Mari kita lanjut lagi. Oke. Jadi gini Pak Akyas, apakah tarif PPN Ya. yang 1,1% itu Ya. dari harga jual tersebut juga berlaku untuk penjualan AIDA melalui lelang Pak? Baik. Ini tadi nih kalau yang kita yang kita pahami AIDA sebenarnya kan adalah aset itu diambil alih dulu oleh perbankan, kan begitu ya. Nah, kemudian nanti AIDA itu akan dijual, akan dilelang. Nah, di sini sekali lagi nih ya, ketika bicara kalau misalnya kreditur membeli agunannya melalui lelang, dan inilah yang kita pahami tentang AIDA, kan begitu ya. Maka di sini ketika bank membeli agunan melalui lelang, di situ belum dikenakan PPN menurut PMK 41. Mengapa? Karena di situ sebenarnya belum ada penunjukan pembelinya itu. Lagi pula nih Mbak Weni dan Sobat Lelang ya, PMK 41 2023 itu tegas menyebutkan yang dimaksud pembeli agunan adalah pihak di luar kreditur. Berarti kalau misalnya yang membeli adalah bank, kreditur gitu ya, maka dia sebenarnya adalah kreditur sendiri kan. Ini yang kita sebut AIDA dalam pemahaman kita. Jadi kalau bank membeli agunan melalui lelang, ini tidak akan dikenakan PPN dengan tarif berdasarkan PMK 41. Oh begitu ya Pak ya. Baik. Berarti dalam hal ini KPKNL itu juga tidak perlu memungut PPN dimaksud ya Pak ya? Persis. Karena itu kan merupakan kewajiban kreditur yang tadi Bapak jelaskan sebelumnya ya Pak ya. Betul, persis. Di tahap yang kedua ya Pak, setelah lelang. Itu dia. Di tahap satunya ketika kita bicara lelangnya, sampai saat ini belum ada dasarnya kita mungut PPN. Ya, catat Oke ya Mbak ya. Sobat Lelang. Catat itu, betul. Belum ada dasarnya untuk memungut PPN dalam pelaksanaan lelangnya ya Pak ya. Saya dengar Mbak Weni beberapa teman-teman dari Vertikal itu menyampaikan ada beberapa teman-teman balai lelang, pejabat kelas 2 yang udah mungut. Ini saya bilang, saya baca bolak-balik PMK 41, saya nggak menemukan dasarnya teman-teman Sobat Lelang ya. Jadi bersabar gitu ya. Jadi lebih baik kembali ke ketentuan PMK 41 di mana yang harus memungut itu adalah kreditur. Penjualnya berarti. Iya, baik. Begitu kira-kira Mbak Weni. Oke, baik. Perbincangan kita singkat ya Pak ya. Oke. Sudah hampir 1 jam nggak ya Pak? Enggak ya Pak? Kayaknya belum nih. Belum Tapi bentar nyampe lagi, 1 jam. oh iya, 30 menit ada kayaknya kita ngobrol. 30 menit ya Pak ya, Oke. 30 menit. Kerasa nggak 30 menit? Nggak kerasa Pak. Wah berarti menarik ini. Iya, menarik sekali dan penjelasan dari Pak Akyas sungguh sangat Amin. memberikan ini ya. Jadi sekarang nggak bertanya-tanya lagi kan? Nggak bertanya-tanya Pak. Masih pengen nanya? Sudah cukup Pak untuk PMK 41 tahun 2023 ini saya udah cukup tanya nih. Dan semoga Sobat Lelang juga merasakan pemahaman yang sama dengan yang saya rasakan di sini. Oke. Amin. Dan kami ucapkan terima kasih ya Pak Akyas untuk kesediaannya bisa sama-sama Mbak bergabung bersama kami Weni, di sini. senang bisa berbagi dan ngobrol santai di kesempatan pagi ini. Iya Pak, dan Bapak ini ya Pak, semoga lancar ya Pak untuk merumuskan RUU perlelangannya, revisi Rambut saya udah putih nih, teman-teman nih, Sobat Lelang nih. 213 juga. Dan semoga menjadi ladang amal jariah untuk Bapak dan keluarga. Amin. Silahkan ya Pak ya, kami persilakan untuk melanjutkan aktivitas. Dan jangan lupa Pak, kita ngopi dulu Pak. Baik, terima kasih Sobat Lelang, sampai ketemu lagi. Sobat Lelang, terima kasih ya telah mengikuti episode ketiga Bincang Cerita Lelang kali ini. Bersama narasumber kita Bapak Muhammad Akyas yang membahas tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023. Semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Dan Sobat Lelang, jangan lupa untuk mengunjungi YouTube channel Direktorat Lelang dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Selain itu, Direktorat Lelang juga memiliki media sosial lainnya yang dapat Sobat Lelang ikuti. Ada Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter di @direktoratlelang DJKN. Sampai jumpa di Bincang Cerita Lelang episode selanjutnya. Bye-bye.